Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video tutorial ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari cara menghitung break-even point atau titik impas dengan menggunakan data laporan keuangan pada PTX periode tahun 2023. Analisis break-even point merupakan salah satu teknik penting dalam perencanaan laba, terutama untuk mengetahui jumlah minimum penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Mari kita mulai pembahasannya secara sistematis. Apa sih break-even point itu? Break-even point merupakan kondisi yang bisa terjadi pada perusahaan, yaitu suatu kondisi perusahaan dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya ada pada kondisi yang sama sehingga laba perusahaan adalah nol, alias penghasilan sama dengan total biaya. Untuk apa sih kita menghitung break-even point? Nah, fungsi utama break-even point adalah untuk menentukan jumlah penjualan minimum agar tidak mengalami kerugian, merencanakan strategi penjualan dan harga jual yang tepat, serta menghitung target penjualan untuk memperoleh laba tertentu. Perlu diketahui langkah-langkah dalam menganalisis break-even point. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data, yaitu pengumpulan data-data yang relevan dengan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat. Kemudian melakukan reduksi data, yaitu pengumpulan data berdasarkan kategori agar lebih fokus dalam mengidentifikasi komponen-komponen penting yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah penyajian data, di antaranya melakukan pengolahan data yaitu menghitung nilai-nilai analisis break-even point seperti biaya tetap dan biaya variabel, serta menghitung biaya variabel per unit, kemudian menghitung analisis break-even point dalam unit maupun break-even point dalam rupiah menggunakan rumus. Kemudian melakukan analisis data, yaitu menghitung kontribusi margin dan kontribusi margin ratio, kemudian menghitung perencanaan laba yang diharapkan dengan rumus. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu pemahaman tentang peran break-even point dalam merencanakan laba, serta mampu atau tidaknya perusahaan mencapai titik impas. Berikut adalah data dasar perusahaan periode 2023 yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan break-even point. Ada data pendapatan, volume penjualan, harga jual per kilogram, biaya tetap, dan biaya variabel. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah melakukan pengumpulan data, dilakukan pula pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Pada slide ini, disajikan data biaya tetap dan biaya variabel yang sebelumnya telah diklasifikasikan dengan total biaya tetap sebesar 489.604.968 dan total biaya variabel sebesar 11.428.315.434. Pada data yang disajikan, menunjukkan bahwa total biaya variabel adalah biaya terbesar yang dikeluarkan. Ini artinya bahwa kegiatan operasional sangat tergantung pada skala produksi, sehingga perlu meningkatkan volume penjualan untuk menutupi biaya operasional. Langkah selanjutnya adalah menghitung biaya variabel per unit dengan rumus jumlah biaya variabel dibagi total unit produksi dan menghasilkan nominal sebesar Rp13.233,34. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk setiap kilogram beras yang diproduksi, perusahaan perlu mengeluarkan biaya variabel sebesar Rp13.233,34. Semakin tinggi biaya variabel per unit, maka perusahaan harus meningkatkan penjualan untuk menutupi biaya dan mendapatkan laba. Sebaliknya, semakin rendah biaya variabel per unit, besar pula potensi laba yang diperoleh. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung break-even point dalam unit dengan rumus fixed cost atau biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit menghasilkan jumlah sebesar 1.175.071 kg. Kemudian dilakukan pula perhitungan break-even point dalam rupiah dengan rumus fixed cost atau biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit menghasilkan nominal sebesar 15.793.708.645. Ini menunjukkan jumlah minimal pendapatan penjualan dalam bentuk uang yang harus dicapai untuk menutup seluruh biaya. Berdasarkan perhitungan di atas, PTX harus memperoleh pendapatan minimal 15.793.000
708.645 agar berada di posisi impas. Penjualan di bawah angka ini berarti perusahaan akan mengalami kerugian. Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan jumlah minimal produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau berada pada titik impas. Dalam kasus ini, PT X harus menjual minimal 1.175.071 kg beras agar pendapatan menutupi seluruh biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung contribution margin dan contribution margin ratio. Yang pertama, perhitungan kontribusi margin, yaitu selisih antara total penjualan dan biaya variabel dengan rumus sales dikurangi variable cost menghasilkan nominal sebesar 359.824.566. Dari hasil perhitungan di atas, pada tahun 2023 PT X memperoleh contribution margin sebesar 359.824.566 yang menunjukkan jumlah yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan memperoleh laba. Kemudian menghitung contribution margin ratio atau CMR, yaitu rasio kontribusi terhadap penjualan dengan rumus 1 dikurangi variable cost dibagi sales, menghasilkan angka sebesar 3,1%. Dari perhitungan tersebut, rasio kontribusi margin yang diperoleh adalah 3,1%, artinya dari setiap Rp1 penjualan, hanya sebesar Rp0,031 yang digunakan untuk menutupi biaya tetap dan potensi laba. Sementara sisanya sebesar 96,9% digunakan untuk menutupi biaya variabel. Yang terakhir adalah melakukan perhitungan perencanaan laba dengan laba yang diharapkan sebesar 5% dikalikan dengan total pendapatan periode 2023 menghasilkan nominal sebesar 589.407.000. Dari data tersebut kemudian dilakukan pula perhitungan penjualan untuk periode selanjutnya dengan rumus biaya tetap ditambah laba yang diharapkan dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, untuk mencapai target laba yang telah ditentukan sebesar 5%, maka PT X harus mampu mencapai pendapatan sebesar 34.806.837.677 sehingga perhitungan akan sesuai dengan perencanaan laba yang diinginkan. Pada slide terakhir disajikan tabel rekapitulasi hasil analisis break-even point. Berdasarkan tabel tersebut, perusahaan harus menghasilkan pendapatan sebesar 15.793.708.645 atau menjual produknya sebesar 1.175.071 kg agar berada pada titik impas dan dapat menutup seluruh biaya, baik biaya tetap maupun variabel. Dan hasil analisis contribution margin ratio sebesar 3,1% menandakan bahwa nilai ini masih sangat rendah untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba, sehingga perusahaan harus meningkatkan volume penjualan. Jika dibandingkan dengan break-even point dalam rupiah sebesar 15.793.708.645, maka pendapatan aktual masih berada di bawah titik impas sebesar 4.005.568.645, yang artinya bahwa perusahaan belum menghasilkan laba secara optimal. Kemudian perusahaan juga menargetkan laba sebesar 34.806.837.677 dengan target laba sebesar 5%. Maka pendapatan aktual juga masih jauh di bawah target, yakni mengalami kekurangan sebesar 23.018.697.677. Artinya, pada tahun 2023, PT X bukan hanya gagal mencapai target laba, tapi juga belum berhasil mencapai titik impas.